صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyyu amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam berbagai macam situasi dan kondisi, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini merupakan takdir dan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat dan tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling berkuasa atas kehidupan manusia di bumi ini, karena semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asaitahum wa saitah qala wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Saat ini dunia sedang mengalami musibah pandemi COVID-19. Virus corona ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu menginfeksi manusia di berbagai penjuru dunia. Bencana non-alam ini mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, dan berbagai sendi kehidupan manusia. Pandemi ini pun disikapi oleh pemangku kebijakan dengan menerapkan pula hidup baru yang dikenal melalui istilah new normal. Segala aktivitas kehidupan harus tetap berjalan, namun juga harus memperhatikan tatanan atau model baru untuk menghindari virus ini. Salah satunya yaitu memperhatikan protokol kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang pertama adalah memakai masker. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga mulut kita di zaman digital saat ini. Setiap orang bebas mengekspresikan dan mengatakan apa yang ada dalam benak dan pikirannya karena media sosial, dan tidak memikirkan efek dari apa yang diucapkan atau ditulis di media sosial. Saat ini kita bisa rasakan sendiri banyak orang yang memproduksi hoax, ujaran kebencian dan propaganda untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang mengarah pada konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengingatkan kita untuk melalui hadisnya untuk berbicara hal-hal yang baik saja, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Ini menjadi simbol bagi kita untuk segera membersihkan diri dari banyaknya dosa yang telah dilakukan. Di zaman modern ini berbagai tindakan dosa yang ditimbulkan akibat ulah anggota badan kita bisa dengan mudah dilakukan, baik dosa itu merugikan diri sendiri dan terlebih merugikan orang lain. Berbagai bencana alam maupun non-alam menjadi peringatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan bisa dilakukan dengan banyak-banyak membaca istighfar dengan harapan dosa-dosa yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan akan turun kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini juga menjadi renungan kita untuk tetap menjaga jarak dengan kehidupan dunia. Jangan sampai dunia yang hanya tempat mampir untuk istirahat ini menjadikan kita lupa kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Virus corona ini seolah-olah diutus oleh Allah untuk mengingatkan umat manusia saat ini sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia sekaligus lupa dan dibuat lupa oleh pesona dunia. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, protokol kesehatan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Hal ini merupakan simbol bahwa terkadang kita memang harus menyendiri dan bermusabah terhadap segala sesuatu yang telah diperbuat selama ini. Kita harus menghitung-hitung kembali jika kemungkinan selama hidup ini kita sombong dan tidak dapat menundukkan nafsu. Manusia sering berbuat ketamakan dan kewenang-wenangan karena nafsu telah menunggangi akal sehat. Demikianlah khutbah renungan hikmah di balik protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebagaimana orang yang beriman, sudah seharusnya kita terus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang paling kuasa terhadap segala apa yang terjadi. Sebagai makhluk lemah, kita harus melakukan ikhtiar agar kita diberi keselamatan dan melakukan ikhtiar langit agar Allah segera mengangkat musibah ini dari muka bumi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal li wa lakum fil syar'i min awal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal kulli zambin fastaghfiruhu innal huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuridu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qullu qawlan sadida yushil lakum a'malakum wa yaghfiru lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, innallaha
ya'murukum bi amri hatsuma wala qalkum kama qaulahu ta'ala fit tanzil wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa inna Allaha wa malaikatuhu wa sallahuna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad wa radallahu khulafa rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Aliyah wa ansa iril ali Muhammad washabi ajmain wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat alayah minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khalqil hajjat Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atna wa tamafana ma'al abrar Allahumma inna nas'aluka daulatan kiflatan rasyidatan mujahin nubuwati Rabbana la tunzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yadhkurukum wastaghfirullahal azim yustajib lakum wa yashkuruhu a'la ni'amhi ya'idukum wa alladzikrullahi akbar wa aqimus shalah